Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sudah merencanakan aja ya ganti oli. Sebenarnya masih termasuk halus ya, semenjak pakai campuran canola itu suara mesin enggak terlalu liar, enggak terlalu kasar beneran seperti sebelumnya ya. Jadi canola merek Dianas itu oke banget untuk campuran aditif oli, walau memang nggak bisa sesenyap KCO. Dari zero stability-nya oke, tapi kalau untuk motor haluskannya terutama untuk RPM atas. Kalau untuk mobil mungkin cocok ya canola oil itu. Dari KCO sama saja sih. Yang jelas ini penulis niat ganti oli aja lah. Soalnya suaranya wis mulai kasar. Mungkin dipaksa sampai besok bisa. Ini kelemahannya soalnya mulai dari berangkat pun suaranya wis mirip-mirip kayak gini. Tapi sampai tujuan tetap stabil gara-gara kanolanya. Tadi pagi penulis pakai ngebut juga agak lama. Ya wajar sampai kayak gini. Mungkin ini bisa dipakai sampai besoknya lagi suara mesin masih lebih halus dari motor lain. Tuh kan lebih halus dari motor lain. Tapi ya wes lah, ganti aja. Terus sama satu catatan lagi ya. Rasanya kok bensin ini jadi makin irit ya. Kayaknya entah yang minyak wijennya, entah yang redexnya itu membuat bensinnya jadi lebih awet, jadi lebih sulit menguap. Entah yang mana ya. Kalau yang lebih masuk akal sih redexnya. Soalnya redexnya itu mengurangi tenaganya motor juga. Ajaib banget kalau itu nanti ternyata minyak wijennya ya. Karena minyak wijen itu kan penulis rasakan nambah power. Kalau ternyata mengurangi penguapannya Pertalite juga, ya oke banget lah. Ya wis lah, itu aja. Nanti penulis teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli Shell Rimula R2. Mengapa di train? Karena kemampuan olinya sudah berkurang. Sebenarnya sih sesudah ditambahin minyak canola, kasarnya nggak betul-betul kasar banget ya. Maaf. Jadi setelah tambahin minyak canola ya sebenarnya oke sih. Cuma ya itu dari sisi suara wis gak betah lah ya wis, walau masih lebih senyap dari suara motor lain. Penulis wis gak betah ya wis, akhirnya penulis putuskan untuk ganti oli saja. Tapi dari hasil ini udah jelas bahwa canola oil itu oke banget ya. Yang merek Dianas ya, merek Dianas itu oke banget. Untuk penggantinya ini Delta Loop Multipurpose 757 ya, SA40 habis servis SC. Mestinya olinya asli karena ada tanda sticky-nya ya. Sticky itu kalau ditempel jadi ada garis panjang itu ya. Katanya sih high quality base oil, tapi lihat aja nanti ya. Buatan mana ini? Pacific Lubritama ya. Jadi kalau Pacific Lubritama ya banyak yang lain-lain juga. Ya wes, saya ini mau teruskan lagi ya.
Ini ya sifat stickiness itu ya, kelihatan nggak ada kayak apa yang panjang itu, jadi apa sebentar. Nah itu sifat stickiness-nya ya, itu sifat yang umum di Omega Oil, tapi namanya oli Delta Loop. Yang biasa memperkenalkan stickiness pertama kali sih Omega Oil yang penulis tahu. Jadi ya kalau misalnya ini apa license Amerika, mungkin ambil dari Omega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penulis sudah pakai Delta Loop 757, Delta Loop Multipurpose 757 SAE 40. Tadi penulis sudah jalan pelan, gak lama, dan kesannya pertama penulis itu adalah halus ya, jadi halus banget. Licin, halus, terus ya senyap semua. Hal ini sama dengan ketika penulis coba Delta Loop Adventure 20W50 kalau nggak salah ya. Nah ini juga sama, cuma bedanya kalau yang Delta Loop Adventure itu halusnya cuma 500 km kalau di motor penulis. Kalau ini kayaknya sama, lebih bertahan lama ya. Tapi coba lagi lah, ini kok jadi agak gelitik juga. Kesannya licin, RPM bawah atas, jadi aditif termasuk lengkap juga. Sekarang penulis telat, jadi ya lihat nanti lah. Nggak bisa nguji lama-lama ini ya. Tapi untuk top speed nggak banyak nggak banyak terganggu ya. Aditifnya untuk RPM tinggi sepertinya bikin licin juga. Ini gampang dapat 100-nya. Cuma entah ya, nanti kalau uji 0-100 bakal lebih ketahuan. Tapi ini aditifnya fokus ke licin. Dan seperti penulis tunjukkan tadi, olinya juga punya sifat stickiness ya. Sifat khasnya oli Delta Loop, karena menurut penulis Delta Loop itu resepnya pakai oli Omega. Sifat-sifatnya juga sama. Jadi kalau lihat demonstrasi oli transmisi yang bisa nempel ke gear, nah itu yang katanya sifat stickiness-nya itu pertama lihat di oli Omega. Warnanya oli Omega juga sama, merah. Oli Omega itu juga mengandalkan di di grease-nya, di stem-pad-nya. Jadi oli Omega itu fokusnya terutama itu untuk oli gear ya, terutama itu ya, yang ngomong stickiness itu. Penulis sendiri nggak tahu
entah perlu oli seperti itu atau enggak ya, karena kan oli yang sticky tentu ya hambatannya lebih besar. Yang SAE40 enggak tahu lah ya, katanya bahan berkualitas, high quality ya, tapi lihat aja nanti. Ini kalau sampai kantor suaranya kasar ya berarti bahannya masih enggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Tapi ini sudah kasar. Ah iya, sudah kasar. Jadi ya entah, lihat nanti lah. Penulis untuk jaga-jaga bawa apa jenenge, bawa minyak canola, cuma lupa bawa obeng nanti, bawa apa, tang. Ya, iya ya, suara mesin sudah kasar, padahal awal berangkat tadi enggak loh. Maaf mungkin kalau enggak denger ya, soalnya kalau dari video itu suaranya yang keras yang masuk ya. Bisa denger nggak? Nanti kalau nyalip mobil ya, penulis perdengarkan. Nah, entah tadi udah bisa denger atau enggak, tapi wis intinya suara mesin sudah jadi kasar, padahal berangkat tadi enggak gitu. Jadi dibilang bahan olinya high quality, entah ya. Kalau bahan olinya berkualiti ya harusnya sih stability-nya bagus. Tapi ini sepertinya bahannya sama saja ya. Harga olinya berapa wis penulis lupa, nanti penulis sertakan. Yang sebelumnya penulis juga lupa nyebut harga ya, jadi penulis apa baru jawab begitu ada komen. Apalagi ya, nantilah penulis teruskan lagi kalau sudah deket sampai kantor ya. Ini dirasa-rasakan dulu lah ya. Jadi makin lama dipakai ini makin kerasa ya. Memang seperti halnya Delta Loop Adventure penurunan kemampuan olinya cepet ya, entah mengapa. Tadi berangkat halus licin, apa mana ya, senyap gitu ya. Sekarang wis terasa nggak licin lagi, padahal ini baru kepake 14 km 14 km loh, nggak lama. Suara-suara juga mulai bermunculan yang masih kedengar, belum suara piston silinder tapi ya masih yang bagian lain-lain, suara yang apa gitu ya, tapi halus, tapi desis, nggak licin lagi. Ini digas, lepas gas, iya sudah nggak licin lagi. Habis dilepas gas langsung gitu ya. Kalau dilepas gas itu habis konstan gini dilepas, iya langsung ya, enggak gitu kalau olinya licin, tapi langsung gitu. Jadi langsung mendadak turunnya. Iya ya, langsung mendadak. Jadi ini olinya sudah nggak licin lagi, padahal baru pakai berapa ini, lupa penulis telat.
Jadi oli Delta Loop multi apa ya? Apa sih? Lupa. Wes Delta Loop SI40 ini gak sip ya. Bahan oli katanya high quality tapi nyatanya enggak. Suara mesin sudah kasar sekarang. Jadi hanya dengan sekali perjalanan aja sudah berubah drastis olinya. Sekarang sudah nggak licin lagi. Ngegas sekarang ini sudah beda dari ngegas waktu apa jenenge awal-awal tadi, waktu awal bikin video. Wes beda rasanya wes. Nah, ini juga atasnya sudah nggak licin ya loh. Digas langsung gasnya turun drastis set gitu. Itu ciri olinya. Ciri olinya itu nggak licin. Langsung hilang suaranya. Hilang kan. Padahal oli-oli kemarin itu sih ada turunnya gitu ya, waktu pakai sel apa Rimula, pakai apa sebelumnya Repsol di XR3. Apalagi ketika pakai meseran ya jangan dibandingkan ya. Kalau pakai meseran halus, pakai meseran juga kehalusan mesin juga terjaga. Dari perangkat sampai tujuan ya tetap suara mesin nggak berubah banyak. Ini emang awal-awal halus banget, licin banget, top lah. Tapi kok sekarang dipakai sekarang berapa? 17 km. Kasar ya, gak licin juga. Repot lah. Iya nggak licin. Ya wes lah, nggak peduli yang lain bagaimana, tapi kalau untuk pemakaiannya penulis Delta Loop SI40 jelek ya dibanding Shell Rimula R2. Nggak begitu jauh bedanya sih. Lebih bagus Shell Rimula R2, tapi dua-duanya sama-sama jelek. Terus dibanding Repsol di XR3 ya jelas bagus di XR3. Nanti habis pakai oli ini, pakai oli apa ya? Entahlah wis, nanti pulang kerja nanti reviewnya adalah review Dianas Coren. Nanti penulis coba pakai pulangnya Dianas Coren, terus cek bagaimana. Ini nanti suaranya lihat aja kalau sudah sampai parkiran kantor ya.